Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita di sini akan presentasi, bukan presentasi. Mungkin berbincang hangat. Tekan. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dalam rangka menyelesaikan tugas ujian semester ekonomi kesehatan. Belum juga perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ardiansyah. Nama saya Taufik Budiman. Nama saya Ganjar Budi Rahayu. Lanjut ke diskusi yang pertama. Mungkin kita akan membahas materi nomor 7 tentang struktur industri kesehatan. Yang pertama kita bakalan ngejelasin apa itu struktur industri. Menurut Taufik gimana? struktur industri mungkin untuk sekarang yang saya ketahui itu struktur industri menggambarkan bagaimana gitu diorganisasikan hal ini terkait dengan hubungan dari A sesama produsen B, terus sesama konsumen C, produsen dan konsumen, dan D, produsen yang telah ada terhadap produsen baru yang masuk ke pasar. Terus menurut teori ekonomi industri, struktur industri menentukan tingkat kompetisi dan merupakan faktor yang berpengaruh pada perilaku dan kinerja dari suatu industri. Perusahaan yang ada dalam industri, oleh karenanya analisa struktur industri merupakan pijakan awal untuk mengkaji suatu industri. Mungkin untuk saat ini saya hanya bisa menjelaskan sampai situ. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara Fikri mungkin ya. Dilanjutkan. Selanjutnya tentang struktur industri itu didefinisikan dalam terminologi distribusi jumlah dan ukuran dari perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri. Lalu struktur industri merupakan cerminan dari struktur pasar suatu industri. Dalam studi empiris mengenai struktur industri digunakan pengukuran konsentrasi untuk mengukur intensitas dari persaingan dalam industri. Konsentrasi industri ini menginformasikan pengukuran relatif dari perusahaan-perusahaan yang ada pada pasar. Terdapat beberapa alat pengukuran konsentrasi yang umum dipergunakan untuk menggambarkan distribusi dari pangsa pasar di antara perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri, yaitu konsentrasi, indeks Vindal, dan koefisien Gini. Berikut demikian penjelasan dari kami tentang struktur industri. Lalu pertanyaan selanjutnya kita membahas tentang struktur industri kesehatan. Artinya kita membahas tentang di sektor kesehatannya, apa itu sektor industri di bidang kesehatan. Mungkin yang akan membahas tentang struktur industri kesehatan mungkin saudara Ganjar ya yang akan Ganjar akan menjelaskan Struktur industri kesehatan, industri pelayanan kesehatan menurut saya merupakan sektor penting yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Seiring berjalannya pemikiran manajemen, pendekatan pemikiran bisnis mengarah pada konsep supply chain management. Pengelolaan industri harus menyeluruh, melihat semua stakeholder yang sering terkait dalam rangkaian supply chain dalam industri pelayanan kesehatan adalah unik, bukan hanya karena natur pelayanan yang sangat berpengaruh pada nyawa manusia, tapi juga ini menghubungkan banyak sekali industri pendukung seperti tenaga produksi pelayanan kesehatan yang sangat penting dalam memastikan tingginya standar pelayanan, terus menjaga kepuasan para pengelola dan pada saat yang bersamaan tetap. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih saudara Ganjar. Terima kasih Ganjar, jawabnya bagus lah bagi saya. Nggak tahu Memuaskan bagi juga. menurut ibu, semoga bagus. Amin. Yang ketiga yang akan kita bahas itu apa saja contoh jenis pelayanan kesehatan.
menurut Taufik apa tuh Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang Taufik tahu lah? mungkin saya akan mengambil 2 contoh ya. Jenis kesehatan mungkin saya Jenis kesehatan, apa? jenis pelayanan, Oh, jenis pelayanan ya, maaf. jenis industri, Jenis ini ya itulah pokoknya. jenis industri. Mungkin saya akan menjawab 2 ya, yaitu yang pertama ada klinik dan apotek. Kenapa klinik dan apotek? Karena saya langsung menjawab itu karena saya teringat kalau misalkan saya sakit pasti saya ke klinik terus ngambil obatnya itu ke apotek gitu. Jadi itu salah satu industri pelayanan kesehatan, industri dalam sektor kesehatan. Ya, betul. Bejar ada tambahan? Kalau menurut saya sih puskesmas, tapi beda sama Taufik. Yang berobat dia Klinik berobat di klinik terus mengambil obatnya di apotek lain. Kalau di puskesmas menurut saya pelayanannya cukup, terus obat langsung tersedia di situ. Jadi tidak Harus ke apotek lagi. harus ke apotek lagi. Tapi kalau menurut saya ya Jar ya, obat apotek sama klinik lebih bagus klinik. Mungkin gitu mah Beda. Kok bisa beda? Beda industri. Industri obatnya. Soalnya dari puskesmas yang diatur dari pemerintah kan. Oh iya. Kalau iya, klinik, betul. kalau klinik kan beda lagi. Itu beli. Ibaratnya antara swasta dan non-wira swasta lah, pemerintah. Negeri lah. Seperti itu. Beda pengelola. Beda pengelola. Kalau untuk Fikri sendiri gimana nih? Kalau dari saya sih ya rumah sakit, salah satu industri kesehatan juga itu kan rumah sakit. Mungkin dibilang startup tinggi dari industri kesehatan ya, kalau menurut saya. Tapi ngomong-ngomong rumah sakit, di sini saya tuh pengen dijelasin tentang struktur industri kesehatan. Nah, yang kita ambil itu adalah struktur dari rumah sakit. Saya akan menjelaskan beberapa ya. Di sini di video ini kita cantumin struktur rumah sakit. Saya akan menjelaskan struktur ini. Yang pertama itu struktur paling atas itu ada kepala dinas kesehatan dari kota gitu. Di sini tercantum untuk daerah Yogyakarta ya. Lalu di bawahnya ada kepala rumah sakit. Di antara kepala dinas kesehatan dan kepala rumah sakit itu terdapat dewan pengawas. Lalu di bawahnya kepala rumah sakit ada komite medik, komite keperawatan, komite pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, lalu ada komite etik dan hukum, lalu ke sebelah kanannya lanjut ada satuan pemeriksa internal, lalu ada komite PMKP, lalu ada tim farmasi dan terapi. Dan bagian ini juga berhubungan ke pelayanan-pelayanan yang ada di rumah sakit. Yaitu yang pertama ada instalasi rawat jalan, ada instalasi radiologi, instalasi rawat inap, lalu ada instalasi IT dan rekam medis, instalasi laundry dan CSSD, instalasi farmasi, instalasi pemeliharaan sarana, instalasi HCU, instalasi sanitasi dan pengelolaan limbah medis, instalasi bedah, instalasi gizi, instalasi IGD, instalasi laboratorium. Nah, seperti itu mungkin pelayanan-pelayanan yang ada di rumah sakit. Lalu dari bagian kepala rumah sakit itu merujuk juga kepada divisi pelayanan medis dan keperawatan. Lalu ada divisi penunjang pelayanan kesehatan, dan di bawahnya terdapat lagi subdivisi, yaitu misalkan kepala subdivisi pelayanan medis, kepala subdivisi pelayanan keperawatan, case manager, seperti itu. Lalu di divisi penunjang pelayanan di bawahnya ada tim PKRS. Nah, ada subbagian dari yang atas itu ada subbagian tata usaha. Subbagian tata usaha ini meliputi unit keuangan dan akuntansi, unit umum dan kepegawaian, lalu unit perencanaan dan evaluasi.
struktur dari rumah sakit, industri kesehatan rumah sakit. Kita ambil contohnya dari rumah sakit gitu. Mungkin itu saja cukup, lalu kita lanjut. Terima kasih saudara Fikri, sangat memuaskan ya, dari apa itu struktur ya, struktur rumah sakit sudah lengkap juga mungkin ya menurut saya. Kalau untuk dari pandangan saya gitu udah memuaskan ya. Mungkin ke sesi selanjutnya ya, kita akan membahas tentang, saya punya pertanyaan. Menurut kalian berdua, menurut kalian Ganjar, apakah sektor industri pelayanan sektor industri kesehatan di Indonesia itu sudah merata? Ini mungkin pertanyaan tambahan. Kalau menurut saya gitu ya Pik ya, menurut saya tuh kalau untuk saya yang jarang keluar pulau gitu ya Pik ya, yang saya gitu yang di Bandung Cimahi terus ya. Kalau menurut saya mah kita sudah di sini gitu kayak seperti daerah kecil pun menurut saya sudah merata Pik gitu. Saya seperti saya lihat di Lembang gitu, kalau nggak di Ampra atau di KBB yang daerah-daerah gitu ya, sudah ada seperti minimal sudah ada puskesmas Pik. Jadi kalau menurut saya sih sudah lengkap aja gitu kalau menurut saya ya. Itu untuk di daerah sekitar sini ya. Di sekitar sini sih. Kalau menurut saya kesehatan itu belum merata. Alasannya karena kita nggak pernah tahu ya. Sejujurnya saya belum pernah ke daerah, walaupun saya tinggal di Indonesia bertahun-tahun, tapi saya juga belum menjelajah Indonesia sampai ujung-ujungnya gitu. Jadi menurut saya, tapi yang saya ketahui dari media, dari berita atau lainnya, industri kesehatan itu belum merata. Karena di luar sana gitu, di daerah lain pasti ada daerah yang lebih dalam, lebih mungkin susah dijangkau gitu. Si industri kesehatan ini kayak puskesmas, klinik, rumah sakit gitu belum lengkap gitu di daerah pelosok Indonesia gitu, belum merata. Biasanya kayak semacam rumah sakit aja itu adanya di kota gitu kan, ada misal semacam RSUD, rumah sakit umum daerah, ataupun puskesmas juga nggak di semua desa, nggak di semua desa yang pelosok itu ada gitu. Seperti itu sih mungkin menurut saya. Jadi kita ambil contoh di daerah Papua mungkin, itu menurut saya industri kesehatannya belum merata di daerah yang seperti itu. Mungkin itu sih yang saya ketahui, jadi belum pasti. Mungkin saya sudah, Fikri sudah, mungkin habis ini Ganjar ya. Ganjar ada tambahan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Fikri, menurut saya pelayanan kesehatan ya seperti puskesmas kayak gitu belum merata di Indonesia. Lagi di daerah-daerah terpencil gitu, saya sering lihat berita gitu ya, dari jarak rumah ke puskesmas saja hampir 8 jam 9 jam kan. Sedangkan kan orang itu sedang membutuhkan pertolongan untuk secepat mungkin, tapi kan karena ada beberapa faktor yang menghambat perjalanan itu menjadi lama. Kita kan jalan yang belum aspalan kayak gitu, masih jelek gitu, jadi terhambat. Terus gas medisnya juga kurang gitu di daerah itu, sumber daya manusianya kurang, mungkin kayak gitu sih. Intinya dari sudut pandang Taufik mungkin sudah merata, tapi hanya di daerah yang dia ketahui gitu. Tapi menurut saya secara luas ya, industri pelayanan kesehatan itu belum merata gitu. Seperti itu. Berikutnya saya ada pertanyaan lagi, menurut kalian apakah ada nggak sih manfaat dari industri kesehatan? Menurut saya industri kesehatan Indonesia itu sangat potensial. Ada suatu negara yang mengklaim potensi kesehatan Indonesia itu bisa bangkit, bisa maju. Terima kasih Ganjar, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Ganjar. Mungkin sekarang kan bagaimana dari
dari saudara Fikri tentang tanggapannya. Pendapat saya, apakah ada manfaat tentang industri kesehatan? Jelas ada ya, karena industri kesehatan itu kan pasti di setiap negara, di setiap daerah itu pasti dibutuhkan gitu. Yang namanya rumah sakit, puskesmas itu kan masuknya ke pelayanan kesehatan ya, dimana setiap orang itu juga bisa sakit gitu, nggak mungkin sehat terus, dan pastinya butuh pengobatan. Nah, itulah makanya adanya rumah sakit atau adanya puskesmas. Jadi secara orang awam pun mungkin tahu kalau manfaat dari puskesmas atau rumah sakit atau industri kesehatan lainnya itu sangat bermanfaat. Ya kalau kita sakit mau kemana lagi gitu selain ke rumah sakit, selain ke klinik seperti itu. Jadi sangat bermanfaat bagi manusia seperti itu. Tanggapan dari Seperti saya kurang lebih sama seperti Fikri. Setuju ya? Saya setuju juga sih Fik. Dari tanggapan kamu kurang lebih Memang seperti tanggapan itu. saya seperti kamu. Pertanyaan selanjutnya itu apakah masih ada problematika di industri kesehatan? Problematika artinya permasalahan ya. Mungkin pertama-tama akan ditanggapi oleh saya ya. Menurut saya masih sedikit di dalamnya, misalkan kayak contoh ya gini ya. Saya waktu sakit nih, saya datang ke klinik gitu ya. Waktu perbedaannya waktu saya menggunakan BPJS dan umum gitu ya, saya bayar si pelayanan itu beda Pik. Bedanya tuh gitu, saya umum didahulukan. Kalau BPJS tuh ngantrinya banyak aja. Jadi saya juga kalau sekarang sih mikir ini kalau pengen cepet mending umum. Terus dari masalah obat, kalau misalkan obat BPJS sama umum beda. Dari masalah obat ya Pik ya, obatnya tuh beda juga. Nih kurang lu waktu minum obat yang BPJS sama umum, orang waktu itu pertama kali minum BPJS tuh obatnya tuh kayak gak manjur gitu, gak kena gitu. Kayak obat BPJS kayak gak ngaruh gitu waktu diminum tuh, kayak gak ada efeknya gitu. Terus Ya mungkin untuk masalah saya pengalaman sih kayaknya seperti itu sih. sebenarnya sampai sejauh ini sih kita juga belum tahu ya apa alasannya umum dan BPJS itu dibedakan. Kita belum paham itu tuh sebenarnya kenapa. Cuman ya itulah faktanya, kita mau gimana lagi ya, namanya seperti ini ya udah seperti itu lah. Bingung juga kita sebenarnya mau gimana. Jadi mungkin itu pengalaman pribadinya tapi ya itu salah satu problematika ya di dalam industri kesehatan. Mungkin masih banyak lagi ya problematika di industri kesehatan. Mungkin sekian dari kami lah. Kita juga nggak tahu, semoga benar ya Ibu ya Maaf apa yang kita bahas. Maaf juga ya Bu, saya mohon izin tadi saya banyak batuk soalnya emang lagi batuk kayak musim ya, lagi musim. Semoga bermanfaat bagi yang penonton inilah. Sekian dari kita. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, Mohon maaf. karena kita juga masih dalam proses belajar ya. Sekian dari kita. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah